Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang Maha Kasih, tidak terukur betapa besar dan dalamnya kasih dan anugerah-Mu kepada kami orang-orang berdosa dan lemah ini. Tanpa jemu-jemunya, Engkau menyediakan air kehidupan untuk memuaskan dahaga kami. Tanpa bosan-bosannya, Engkau menerima dan mengampuni kami. Engkaulah
yang menyembuhkan luka-luka dalam hidup kami dan menyegarkan jiwa kami oleh kelembutan kasih-Mu. Anugerahkanlah roh-Mu untuk menuntun hidup kami, supaya tidak menyimpang dari jalan kebenaran-Mu, sampai akhirnya kami Engkau perkenankan masuk ke dalam kerajaan-Mu. Amin. Marilah kita membaca epistel kita untuk pada minggu ini dari kitab Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan-Mu yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunan kepada-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah Allah yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia. Dan pengampunan itu telah Engkau nyatakan di dalam diri-Mu melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup di dalam damai sejahtera dengan Engkau dan sesama kami di dalam jemaat-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak bimbang akan kasih setia Allah Bapa, tetapi memperoleh kekuatan untuk melakukannya. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita, yaitu firman yang tertulis dari Injil Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih Tuhan Yesus, jikalau pada hari ini boleh kami beribadah, biarpun ibadah kami pada saat ini di tiap-tiap rumah tangga yang ada di Jemaat GKPI Seresot Medan Baru ini, tidaklah Tuhan mengurangi rasa sukacita bagi kami apabila melaksanakannya di rumah-rumah. Tetapi biarlah dengan sesungguh hati kami Tuhan, boleh kami melaksanakan ibadah ini, dan boleh kami menyerahkan diri kami sepenuhnya, ibadah kami sepenuhnya ke hadapan-Mu. Biarlah ibadah kami Tuhan, lewat nyanyian, lewat doa, lewat penyembahan kami, nama-Mu semakin kami muliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Berkati amang pendeta kami Tuhan yang mau menaburkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang bekerja buat amang pendeta kami, berkati keluarganya, berkati seluruh pelayanannya. Juga kami Tuhan jemaat-jemaat yang ada di Resort GKPI Medan Baru ini, siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kau membukakan pikiran kami, agar kami dapat menerima sabda kebenaran firman-Mu. Juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyukur Kau memberikan kami kesehatan. Kami tetap berdoa Tuhan, pada saat ini adalah Minggu Eksaudi yang menyatakan Tuhan dengarlah seruan kami. Tuhan Yesus yang baik, dengarlah seruan kami para jemaat-jemaat Tuhan. Apapun yang menjadi keluhan kami, apapun yang menjadi Tuhan kekurangan kami boleh berserah ke dalam tangan Tuhan. Di dalam situasi yang sekarang ini, kadang kami merasa gelap, tetapi Tuhan kami berdoa, ajarlah kami untuk menerima terang keselamatan-Mu. Berikan kami Tuhan firman keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat situasi COVID-19 ini, yang sedang mewabah di negara kami ini, bahkan di seluruh dunia ini, Tuhan tetap memelihara kami, Tuhan tetap menjagai kami. Begitu juga Tuhan, para dokter, juga para medis yang menangani, yang terdampak COVID, bahkan Tuhan yang banyak yang sudah meninggal, kami serahkan keluarga ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati, Engkau memberikan ketabahan dan kekuatan. Juga kepada para medis dan dokter kami, Engkau Tuhan memberikan kebijaksanaan. Bapa yang baik, boleh juga lah kami Tuhan untuk dengan sadar melakukan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kami, untuk boleh kami lakukan dengan setulus hati kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Amang Penatua M. Sinambela yang terbaring di rumah karena sakit. Tuhanlah yang melawat.
Tuhanlah yang memberkati segala upaya yang diberikan keluarga. Berkati obat yang dimakan ataupun yang dipakai buat kesembuhan. Berkati juga yang merawat dan yang membantu menjaganya. Terima kasih Bapa. Juga jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang tidak tahu kami yang sakit, Engkaulah Tuhan yang memberkati. Khususnya Tuhan, orang tua kami yang sudah lansia, Engkau tetap setia. Dan juga mereka Tuhan tetap setia mengingat kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan. Pada hari Senin yang lalu telah Kau panggil jemaat Tuhan Amang Nababan. Tuhan, sungguh keluarga sangat bergumul. Kami serahkan keluarga besar, keluarga Nababan, khususnya Inang Buru Purba. Kau memberikan ketabahan dan kekuatan di dalam menghadapi apa yang terjadi kepada keluarga tersebut. Kau memberikan Tuhan penghiburan yang sejati untuk mereka. Berkati Tuhan keluarga itu. Berkati Tuhan apapun yang menjadi kerinduan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam pergumulan. Banyak hal Tuhan yang kami gumulkan di dalam rumah tangga kami. Perekonomian kami, anak kami, bahkan Tuhan hubungan rumah tangga kami. Biarlah tetap dalam penyertaan Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan para saudara-saudara kami yang mengasihi kami. Berkati Tuhan para anak yatim piatu, para tunanetra, para yang dalam keadaan berkekurangan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini Tuhan kami juga berdoa. Kami tetap bersyukur jikalau kami bisa memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan di gereja-Mu. Biarlah kami memberikan dengan setulus hati dari berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa kepadamu. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami agar kami berhati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami serahkan negara kami ini kepadamu. Engkaulah Tuhan yang memulihkan, Engkaulah Tuhan yang menyembuhkannya. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa, kehendak-Mu lah yang jadi. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan menikmati akan sapaan firman Tuhan, marilah kita
berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, di dalam Yesus Kristus, inilah kami seluruh umat-Mu yang percaya di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu ini, yang menanti akan kehadiran firman-Mu di tengah-tengah kami. Kasihanilah kami ya Bapa, urapilah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami Engkau sucikan untuk menerima akan berkat anugerah-Mu di dalam firman-Mu yang kudus. Kuasailah setiap hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk memahami dan dikuatkan oleh firman-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, firman Tuhan yang bersabda kepada kita di Minggu Eksaudi pada saat ini, itulah yang terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai yang ke-34. Mari kita membacanya bersama-sama, saya dari sini, ibu bapak semua di rumah masing-masing. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut dia. Sampai demikian jauh pembacaan nats firman Tuhan bagi kita. Shalom bagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan di rumah masing-masing. Besar harapan kami, dan kami yakin kita senantiasa semuanya tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tetap semuanya dalam persekutuan Tuhan, sekalipun tubuh kita jarang bertemu. Biarlah persekutuan kita ini tidak diikat dan tidak berpatokan pada ikatan tubuh, pada sentuhan tubuh. Tetapi jikalau pada saat ini, di situasi sulit ini, kita juga tetap senantiasa dalam persekutuan Tuhan. Sebagaimana Tuhan yang memberikan dan mempersekutukan dirinya kepada kita melalui firman-Nya yang kita baca dan kita nikmati, khususnya pada saat ini, di mana firman yang sebenarnya yaitu Yesus Kristus, Ia berikan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan yang telah kita terima pada perayaan peringatan kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis yang lalu. Kita disapa oleh firman Tuhan bahwa kita dipanggil dan dijadikan sebagai perantara Kristus untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil, memberitakan perbuatan Tuhan, memberitakan kemenangan Tuhan, memberitakan kasih Tuhan melalui hidup kita beserta dengan tanda-tandanya.
Kristus adalah Injil itu. Seluruh rangkaian dan totalitas hidup dan karya Tuhan Yesus adalah Injil. Injil bukanlah sekedar kertas. Injil bukanlah sekedar kitab-kitab. Tapi Injil adalah Tuhan. Seluruh karya dan perbuatan Tuhan Yesus adalah Injil yang dihadirkan dan dinyatakannya melalui perbuatan-perbuatan di tengah-tengah perjalanan pelayanannya. Di tengah-tengah perjalanan dan karyanya itu, ia juga memberikan tanda-tanda akan kehadiran Injil itu di tengah-tengah kita dan di tengah-tengah dunia. Seperti pada perikop firman Tuhan yang bersabda kepada kita di minggu ini yang kita baca tadi. Di tengah-tengah perjalanannya menuju kota Yerusalem, di saat baru keluar dari kota Yeriko, Tuhan Yesus menjamah mata 2 orang buta sehingga mereka dapat melihat dan mengikut Yesus. Di tengah-tengah Tuhan Yesus sedang berjalan, ia dipanggil. Orang buta berteriak, orang menghardiknya. Lalu ia berhenti dari perjalanannya sejenak untuk membuat tanda akan kehadiran Injil itu. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, perbuatan Tuhan Yesus yang bersedia menjamah, yang bersedia mendengarkan panggilan, seruan orang buta itu, kesediaannya menjamah mata dari orang buta itu sehingga mereka dapat melihat. Itu adalah bagian dari misi Kristus sendiri. Itu adalah bagian dari misi Injil itu sendiri. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, Roh Tuhan ada padaku dan mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sebagaimana yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat ke-18. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan mata. Bukanlah karena belas kasihan semata yang tumbuh secara spontan dan mendadak pada saat itu. Tetapi itu adalah bagian dari seluruh rangkaian misinya untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan nyata dan hadir di bumi ini. Dan penulis Mazmur juga telah menyampaikan kesaksiannya, di mana pemazmur berkata, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang-orang tertunduk, di Mazmur 146 ayat 8. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dijelaskan di nats atau di perikop tadi tentang penyebab mengapa dan bagaimana kedua orang buta itu tadi bisa menjadi buta. Dan hal itu tidak kita bicarakan dan kita tidak bahas pada kesempatan ini. Tetapi yang jelas bahwa berbicara tentang buta
itu bukanlah sekedar mata yang tidak bisa melihat. Ada bermacam kiasan dan arti tentang buta. Ada orang buta huruf, ada orang buta warna, ada cinta buta, ada mengamuk membabi buta, dan lain-lain. Karena itu buta bukanlah persoalan mata yang tidak bisa melihat saja, tetapi juga banyak mencakup aspek kehidupan kita. Bapak Pendeta Eka Dharma Putra di dalam buku karangannya yang berjudul Ketika Takut Mencekam menyebutkan bahwa rasa takut juga dapat membuat orang buta. Buta atau dibutakan oleh karena situasi dan keadaan. Buta terhadap harga dirinya. Buta terhadap potensi dan kekuatan. Buta mengenal dan memahami dirinya. Ia memahami dan menghargai dirinya sebagai sebuah ketidakmungkinan di tengah-tengah situasi yang sulit. Ia berkehendak untuk melakukan. Ia ingin untuk melakukan sesuatu. Tetapi sepertinya situasi tidak mendukung. Situasi tidak bersahabat. Situasi tidak memungkinkan. Maka ia pun menjadi frustrasi. Gerak-gerik dan ucapannya pun berisi dengan hal-hal yang lemah, kata-kata yang kalah, yang selalu mengangkat semboyan tidak mungkin. Tidak mungkin. Ibu bapak, saudara-saudariku, bahkan sampai anak-anak kami, di situasi saat kita seperti ini, kita merasa kita berada di bawah atau di dalam sebuah terowongan yang gelap dan panjang. Kita pun bisa buta. Tidak melihat visi ke depan. Penglihatan kita terhenti, tidak dapat menembus ke depan. Kita menjadi lemah. Kita takut. Kita frustrasi. Kita mengeluh. Maka apakah kita akan membiarkan diri kita buta? Pasif, pasrah, lemah, serba tidak mungkin. Apakah kita akan membiarkan diri kita seperti itu? Tetapi melalui sapaan firman Tuhan ini, Tuhan menghadirkan kepada kita agar kita belajar seperti kedua orang buta itu. Ketika sekeliling mereka tidak mendukung, tapi mereka hanya tahu, kedua orang buta itu hanya tahu memanggil Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita.
agar kita memanggil Dia. Sebab Kristuslah keselamatan. Kristuslah penyembuh. Kristuslah penerang dan terang itu sendiri. Dan Kristus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jemaat Tuhan, terang dan penyembuhan tidak ada pada rasa takutmu. Rasa takutmu tidak akan membuatmu akan celik dan dapat melihat. Terang tidak ada di dalam kelemahanmu. Terang tidak ada di dalam keresahanmu. Terang tidak ada di dalam kebingunganmu, pada kelesuanmu. Tetapi ada pada Dia. Pada Kristus yang adalah kemenangan Allah sendiri. Jika pada saat ini kita berada di situasi yang sulit, seorang teolog yang bernama Kosuke Koyama pernah menuliskan, "Crisis is not the end of opportunity, but in reality it is beginning." Krisis atau masa sulit bukanlah akhir atau menutup segala kesempatan. Tetapi justru dengan krisis itulah membuka untuk mengawali kesempatan yang baru. Kesempatan menikmati penyembuhan dan terang dari Tuhan. Karena itulah krisis adalah sebuah perayaan. Masa sulit adalah perayaan. Perayaan bagaimana? Perayaan menikmati elusan tangan Tuhan, mencelikkan mata semangat dan pengharapan kita. Jika kita benar-benar berseru kepadanya. Tetap semangat di situasi masa sulit ini. Karena Tuhan bersedia untuk mencelikkan mata hati dan pengharapan kita, agar situasi saat ini tidak menutup dan mengalahkan mata masa depan kita. Karena masa depan Tuhan, masa depan kita telah disediakan dan dipersiapkan oleh Tuhan, yaitu melalui kebangkitan dan kenaikannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Engkau menampakkan, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa Engkau ya Yesus Kristus dalam kasih-Mu bersedia untuk melakukan tanda-tanda akan keselamatan, untuk mencelikkan mata yang buta, untuk mencelikkan setiap kebutaan-kebutaan kami, untuk melepaskan tali-tali yang menawan kami. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Agar kami hanya memohon kepadamu sebagai orang yang percaya kepadamu. Agar kami tidak menyerahkan
dan mengandalkan diri kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami, kebingungan kami ketika kami mengalami masa sulit seperti saat ini. Tetapi agar kami tetap hidup untuk senantiasa dalam Tuhan, agar Tuhan yang menyembuhkan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa oleh karena firman-Mu ini, dan biarlah juga nama-Mu yang kami permuliakan ketika kami melakukan firman-Mu ini. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur padamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan yang didasari dan dipanggil oleh firman-Nya. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita. Marilah kita semuanya bangkit berdiri di tempat kita, di rumah kita. Untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati bahwa Engkau adalah sumber segala berkat dan karunia bagi kami. Di sini kami menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan kami umat-Mu ini dan berkatilah untuk menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini dengan kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Berikanlah dirimu untuk senantiasa diterangi oleh Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau sekalian damai sejahtera. Amin.